Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya Amran Manulang. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun Saudara berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan mengajak saudara sekalian untuk belajar merenungkan firman Tuhan dengan satu topik yang menarik, yaitu tentang bagaimana saya menjaga hidup saya tetap murni. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 29 dikatakan, "Hendaklah engkau menjadi serupa dan segambar seperti Dia, seperti Yesus Kristus." Kiranya untuk menjadi serupa dan segambar seperti Kristus, kita harus menjaga hidup kita tetap murni di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini ada beberapa 3 poin yang akan kita renungkan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, yaitu tentang bagaimana kita bisa menjaga hidup kita tetap murni di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam firman Tuhan, Mazmur 119 ayat yang ke-9 sampai ayat 11 dikatakan demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ayat 9 ini berbicara satu pertanyaan retoris yang diajukan kepada setiap orang, terutama kepada kaum muda. Berbicara kaum muda, saat ini pemuda adalah generasi gereja masa kini. Berbicara soal pemuda, saat ini gereja-gereja sedang krisis dengan pemuda. Banyak pemuda yang sudah tinggalkan Tuhan. Mereka lebih menyukai kehidupan duniawi, bahkan mereka hidup dalam kebebasan, bahkan mereka hidup dengan narkoba, bahkan minuman-minuman keras dan sebagainya. Saudara, firman Tuhan ini tidak ditujukan hanya kepada pemuda, tetapi kepada setiap kita yang mendengarkan pada hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan dengan apa kita menjaga hidup kita tetap murni. Yang pertama saudara, menjaganya dengan firman Tuhan. Ayat yang ke-9 dikatakan, bagian B dikatakan, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu menjadi lemah, rentan, gampang jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, bagaimana kita kuat supaya kita kuat terhindar dari dosa? Dikatakan di ayat yang ke-11, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bagaimana kita supaya kita tidak melakukan dosa? Dengan menjaganya dalam firman Tuhan, menjaga hidup kita dalam firman Tuhan. Bagaimana kita menjaganya? Dengan kita membaca Alkitab, dengan kita merenungkan firman Tuhan, dengan kita mendengarkan firman Tuhan, dengan kita juga memiliki hubungan pribadi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, poin yang pertama itu. Poin yang kedua dikatakan, bagaimana kita supaya menjaga hidup kita tetap murni, yaitu dengan mencari Tuhan dengan sepenuh hati kita. Ayat yang ke-9 dikatakan dengan apa? Ayat 10 dikatakan dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Pemazmur mengatakan dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Bagaimana, apakah kita pernah berusaha? Kata mencari di sini ada kata usaha, saudara, bukan berdiam diri. Kita berusaha mencari Tuhan. Bagaimana dengan kita bisa mencari Tuhan? Dengan kita belajar firman Tuhan. Kita melihat kebenaran firman Tuhan. Kita baca Alkitab. Kita baca renungan firman Tuhan, bahkan juga kita mendengarkan firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjaga, mencari dengan segenap hatiku. Firman Tuhan dikatakan dalam kitab Matius pasal yang ke-15 ayat 8 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saudara, menjadi orang percaya, jangan menjadi orang percaya yang tanggung-tanggung. Kenapa saya katakan jangan menjadi orang percaya tanggung-tanggung? Banyak sekali orang datang kepada Tuhan pada hari Minggu saja. Lepas dari hari Minggu mereka
bahkan hubungan pribadi mereka di rumah saja tidak ada. Nah, ini yang dikatakan Kristen tanggung. Tapi kalau hati kita sungguh-sungguh, tidak hanya kita datang pada hari Minggu saja, tetapi setiap hari kita ada hubungan kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih dan lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita menjalankan kehidupan yang murni? Yang ketiga yaitu hargailah firman Tuhan. Dikatakan pada ayat yang ke-11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Bagaimana kita dengan menghargai firman Tuhan? Dengan menyimpan. Ya. Menyimpan artinya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita menghafal firman Tuhan. Ketika saya masih sekolah minggu, guru sekolah minggu saya sering memberikan ayat hafalan setiap hari Minggu kepada saya, sehingga saya boleh menghafal apa yang disampaikan oleh setiap guru sekolah minggu saya. Saudara, penting sekali untuk menghafal firman Tuhan. Betapa malangnya kita menjadi orang percaya. Sudah berapa tahun saudara menjadi orang percaya? Ketika engkau 20 tahun menjadi orang percaya, atau 30 tahun menjadi orang percaya, atau 10 tahun menjadi orang percaya, satu pun ayat Alkitab tidak engkau hafal. Bagaimana? Apakah kita ini bisa dikatakan orang yang menghargai firman Tuhan? Tetapi ketika kita menghargai firman Tuhan, maka kita akan menghafal firman Tuhan, sehingga kita akan mengingat setiap suara Tuhan kepada kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penting sekali sebagai orang percaya kita untuk menghafal firman Tuhan. Itu poin yang ketiga, saudara. Sehingga saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini sangat berharga bagi kita. Firman Tuhan ini sangat berharga. Apakah firman Tuhan ini juga berharga bagi saudara sekalian? Hati yang murni akan menghasilkan kehidupan yang murni. Firman Tuhan kiranya memberkati saudara.